Halo, selamat datang Sobat Rumah Horor Indonesia. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita dari akun Hello Fatoni. Hello Fatoni ini tulisannya bagus banget ya. Kalian bisa temuin juga di Wattpad. Dia nulis kumpulan cerita horor yang cara penulisannya itu saya seneng banget. Nah, kalau kalian nanti suka sama ceritanya, sempatkan buat ke akun Wattpad Hello Fatoni, klik follow dan juga vote. Tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah dia, Chong. Hal yang sering terjadi adalah kita didatangi hantu karena sesuatu. Entah karena kita keluyuran ke tempat yang angker dan melakukan sesuatu yang tabu di sana. Di kesempatan lain alasannya karena kita berhubungan dengan urusan orang mati yang belum selesai. Jarang yang tanpa alasan tiba-tiba kita didatangin hantu. Rumah kontrakanku pun tidak angker. Aku sudah 3 tahun menghuninya sendirian, dan sekelebat bayangan pun tidak pernah kulihat. Lingkungannya juga penuh dengan gelak tawa anak kecil waktu sore atau peronda yang sesekali lewat kalau malam. Lalu kenapa dia bisa muncul di kamarku malam itu? Aku terbangun tak karena apa. Jam beker yang menyala karena gelap menunjukkan pukul 2 pagi. Mataku sedang mengerjap-kerjap ketika aku menyadari sesuatu. Seseorang berdiri di pojok kamar. 5 detik kemudian aku mengoreksi. Kesimpulanku, bukan manusia, melainkan pocong. Pocong itu menjulang dan bergeming di sudut terjauh ruangan. Dalam keremangan kamar, kain putihnya mencolok sekali. Walaupun bisa kulihat noda kotor di mana-mana. Ujung hidungku bergerak-gerak karena terusik dengan bau busuk dan amis. Kepala pocong itu menatap nanar ke depan. Syukurlah. Wajahnya dinaungi kegelapan, dan hanya 2 titik putih kapas yang menyumpal hidungnya yang jelas terlihat. Kain pocong di atas kepalanya lemah meringkuk sebelah kiri. Jantungku bagai genderang perang di dalam sana. Tapi kedua mataku tak bisa lepas dari pemandangan itu. Bahayakah dia? Haruskah aku keluar kamar? Aku menarik napas panjang dan baru hendak mengangkat kepala ketika tempat tidurku berderit. Kepala pocong itu bergerak, menoleh ke arahku. Mampus, aku hampir memekik, tapi aku tahan dengan menggigit bibir bawahku. Kedua mataku rapat mengejam. Aku memaksakan diri untuk tidak menggerakkan tubuh 1 senti pun sambil mengatur nafas. Apakah pocong itu masih melihat ke arahku? Kelopak mataku terbuka sedikit dan kepala pocong itu masih tertuju ke arahku. Aku kembali mengejamkan mata. Doa? Iya, berdoa. Ayat-ayat kursi aku lantunkan dalam bisikan-bisikan rendah. 1 kali, 3 kali, 5 kali. Aku berhenti di pengulangan ke-7. Pelan-pelan kembali kubuka mata. Sial, bau busuk makin menusuk dan memualkan. Mataku kini bisa melihat dengan jelas kain kafan dan lipatan-lipatannya. Aku juga bisa melihat noda-noda tanah yang menghiasinya. Pocong itu sudah berdiri di pinggir tempat tidur. Aku berbalik cepat menghadap ke arah tembok. Jantungku berkejaran dengan deru nafasku. Rasanya seperti berjam-jam aku menunggu sesuatu terjadi. Namun tidak ada apa-apa. Punggungku tidak disentuh atau tubuhku tidak diterkam pocong itu. Apakah dia sudah pergi? Dengan bertumpu pada siku, aku bangkit sedikit demi sedikit. Tubuhku masih menghadap tembok. Ketika sudah dalam posisi duduk, aku berhenti. Masih tidak ada apa-apa. Kepalaku menoleh ke belakang pelan sekali. Melalui ekor mata, pocong itu masih mematung di pinggir tempat tidur. Cukup, aku tidak tahan lagi. Aku melompat berdiri langsung turun dari tempat tidur. Masa bodoh kalau tiba-tiba pocong itu berlari, melompat atau terbang mengejarku. Ketika sudah sampai di pintu kamar, pocong itu tidak melakukan itu semua. Dia malah bersuara, memanggil namaku. Refleks, aku berbalik. Seharusnya tidak, tapi suara tadi begitu familiar. Aku telah mengenalnya begitu lama.
Rasa penasaranku benar-benar sudah membunuh kengerian yang sedari tadi menyerang. Siapa pocong ini? Apakah aku mengenalnya? Sekarang setelah jarak kami tidak begitu jauh, ditambah lagi mataku sudah terbiasa dengan kegelapan kamar, aku mengenalinya. Wajahnya memang bengkak, pucat dan membusuk. Matanya terpejam rapat. Namun aku sangat mengenalinya. Itu adalah wajahku. Dalam satu kedipan kemudian, pocong itu raib, tak berbekas. Aku tahu alasan pocong hadir ketika aku mudik 3 hari kemudian. Liburanku tepat dengan satu suro. Dan di kampung nelayanku, biasa melakukan larung sajian ke tengah laut. Kunjungan pocong yang terus menghantui itu membuatku malas untuk ikut. Ternyata itu sebuah keberuntungan. Sebab hari itu terjadi kecelakaan kapal yang menewaskan beberapa orang. Oke, gitu dulu ya Sobat RHI. Semoga terhibur, selamat malam dan selamat beristirahat.